Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 121. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah udah tadi ya. Nah, terus tadi. Babul insati lil ulama. Bab insot. Insot itu mendengar dengan seksama, memperhatikan. Lil ulama'i kepada ulama. Jadi kalau ulama sedang berbicara itu, bagaimana hukum mendengarkannya? Hadis nomor 121, haddatsana Hajjajun qala haddatsana Syu'bah qala akhbaroni Aliyu ibnu Mudrikin an Abi Zur'ata an Jaririn. Ini dari Hajjaj, gurunya Al-Imam Bukhari, terus sampai ke sahabat Jarir. Yang menerasikannya ini sahabat Jarir. Kata beliau, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada'. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada beliau. Kepada siapa? Oh, Rasulullah berkata kepada Jarir. Fi hajjatil wada'i, pada haji wada'. Istan sitin nasa, pintalah diam olehmu manusia itu. Jadi Rasulullah mau berbicara, nyuruh orang-orang buat diam dulu, biar mendengarkan begitu. Jadi insot itu berarti tadi apa? Meminta diam ya. Bab meminta diam bagi ulama. Ya, sukut wal istima'. Jadi bukan hanya diam, tapi diam dan mendengarkan. Jadi minta perhatian. Perhatian. Nah begitu. Faqala, maka berkata siapa? Jarir. La tarji'u ba'di kuffaron. Oh, Rasulullah ini. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian itu kembali setelahku menjadi kafir. Nah, maksud menjadi kafir itu bagaimana? Ini badalnya, jumlah badaliyah. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Jadi kalau saya sudah tidak ada, jangan kembali chaos. Jangan kembali saling berperang sebagaimana orang Arab dahulu. Bersatulah begitu kira-kiranya. Itu yang dikatakan Rasulullah. Setelah sebelumnya beliau itu meminta Jarir untuk mendiamkan orang supaya mendengarkan. Nah, maka nama babnya di sini babul insoti lil ulama. Bab insot.
Insot itu berarti perbuatan apa? Perbuatan siapa? Perbuatan yang mendengar. Ya. Jadi diam dan mendengarkan kepada ulama. Nah ini berarti kan diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah bahasanya in istansitin nas. Suruhlah oleh engkau hai Jarir manusia itu untuk diam dan mendengarkan. Nah, wal istima' jadi as-sukutu wal istima'u diam dan mendengarkan lima yaqulunahu terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian qala Ibnu Battal, maksudnya ke situ ya. Berkata Ibnu Battal, fihi annal insota lil ulama'i lazimun lil muta'allimin. Di dalam hadis ini ada dalalah bahwa insot itu yaitu diam dan mendengarkan lil ulama'i bagi ulama lazimun lil muta'allimin. Itu wajib bagi murid-muridnya. Nah, makanya kalau guru lagi ngomong itu diam dan dengarkan begitu. Wajib. Perhatian hanya untuk saya, yang lain tinggalkan. Nah. Ya, ini ke sini perhatiannya semua ke sini. Li'annal ulama warathatul anbiya'i. Nah, ini ta'lilnya. Kenapa wajib mendengarkan ulama? Karena ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi seolah-olah kalau ulama sedang berbicara tentang ilmu, yang berbicara itu nabi begitu. Ya, makanya malu kan sebetulnya disebut ulama itu malu. Ya. Ada alif lam tuh di situ. Al-ulama. Al-ulama itu biasanya al-alim wal amil li ilmihim. Jadi disebutnya itu al-ulama ul-ummal, disebutnya itu begitu. Ulama yang mengamalkan mayoritas ilmunya. Itu disebut al-ulamaul ummal. Nah, inilah yang sah disebut warasatul anbiya. Jadi ada ulama, ada dai. Itu beda tuh. Kalau ulama itu harusnya 100% yang diucapkannya itu ilmu. Kalau tidak ilmu, al-muta'alliq bil ilmi, yang berkaitan dengan ilmu. Kadang-kadang kan suka ngasih contoh. Ya contohnya itu harus menjelaskan ilmu itu. Ya. Saya tuh pernah ngobrol sama Acep itu, sama Aang. Mang, saya teh, apa? Saya ini kalau ngaji kitab apa aja saya guyon. Tapi kan kitabnya emang gak ada guyonnya ya. Kata dia begini, ya kalau apa nulis mah gak ada guyonnya. Tapi saya Ibrahim Al-Baijuri mungkin waktu ngejelasin kayak kamu. Kalau lagi ngejelasin mungkin juga banyak guyonnya. Saya nggak tahu, ya bawa cenah ngajelaskeun nama gitu. Jadi itu mah ada apa ya? Itu kan udah, jadi udah cara menyampaikan itu. Da, orang mah kieu pokona namanya mun eueuh heureuyan si lain mah sare. Itu ya nggak seru dia samutut tuh nya. Lain naon pang nama eta opieun teh beak. Itu kalau nggak ada ketawa jadi lihatnya ledis kabeh. Habis teu bakalan. Karena ya sih lain ku lapar teh naan tunduh. Oga nyeleun. Itu. Jadi karena ulama itu warasatul anbiya, karena ulama itu warasatul anbiya dan mendengarkan nabi itu wajib, maka mendengar ulama itu wajib begitu hukumnya. Itu kan malu sebetulnya kalau disebut apa? Sebut ulama itu malu. Ka'annahu arada bihadza munasabatat tarjumati lil hadis. Seolah-olah Imam Bukhari itu menginginkan dengan hadis ini apa? Ketersambungan antara tarjumah dan hadis. Tarjumahnya kan babul insot lil ulama. Hadisnya Rasulullah menyuruh insot kepada beliau begitu. Wa dzalika annal qissatal madhkurata kanat fi hajjatil wida'. Demikian itu karena kisah yang terjadi, yang disebutkan, kisah itu terjadinya pada haji wada. Wal jam'u katsirun jiddan, dan jamaah pada saat itu sangat banyak. Wa kana ijtima'uhum li ramyil jimari wa ghairi dzalika min umuril haji. Dan berkumpulnya mereka itu pada saat itu untuk melempar jumroh dan selainnya dari rukun-rukun haji.
Wa qad qala lahum khudhu anni manasikakum. Dan telah berkata Rasulullah itu kepada mereka, ambillah oleh kalian dariku manasik kalian. Jadi manasik pun sama, melihat Rasulullah melaksanakan manasik. Kalian mau tahu manasik, nih saya praktekkan begitu. Ya, yang namanya praktek kan orang nanti menukilnya beda-beda. Sama seperti sholat tuh. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau misalkan Rasulullah dari awal langsung mah rukun sholat, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, nggak bakalan ada beda. Cuman masalahnya tatkala lihat yang namanya niat kan nggak kelihatan. Sedangkan sebelumnya Rasulullah pernah berkata, innamal a'malu bin niat. Maka Imam Syafi'i memasukkan itu sebagai rukun gitu. Dan semuanya begitu. Ya, terus karena niat itu qasdus syai', sedangkan syai' ini kan tergantung amalnya, maka ada istihdor di situ. Istihdor hakiki menghadirkan semua rukun sholat dari awal sampai akhir. Tuh begitu. Jadi gimana ya kalau udah memahami itu lain lagi. Makanya nggak pernah ada nanti misalkan rukun wudu tartib, gak bakalan ada. Di mana di hadis itu tartib itu diambil dari perintahnya. Makanya Syafi'iyah memasukkan tartib sebagai rukun, Maliki tidak memasukkan tartib sebagai rukun. Begitu. Emang disuruhnya apa? Lihat. Disuruhnya melihat. Nasibun ayyamurahum bil insot. Falamma khotobahum liyu'allimahum nasaba ayyamurahum bil insot. Maka tatkala Rasulullah berkhutbah kepada mereka untuk memberikan ilmu kepada mereka, maka pantaslah Rasulullah itu menyuruh mereka untuk diam dan mendengarkan. Wa qad waqa'at tafriqu bainal insati wal istima' fi qoulihi ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dan ada perbedaan antara insot dan istima'. Istima' itu mendengar. Insot itu diam dan mendengar. Makanya ini ada 2 perbedaan. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-A'raf ayat 204 itu disebutkan secara berbeda. Dan apabila wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, begitu. Dan begitu nanti asupnya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka istami'ulah, cari-cari dengarlah oleh kalian, lahu kepada bacaan itu, wa ansitu, dan diamlah kalian gitu. Maka makna istami' atau makna istima' dan insot itu berbeda. Fal insotu apa bedanya? Fal insotu yang namanya insot itu dia as-sukutu, diam. Wa huwa yahsulu mimman yastami'u wa mimman la yastami'u, dan insot itu hasil bagi orang yang mendengar dan bagi orang yang tidak mendengar. Ka'ayyakuna mufakkiran fi amrin akhar. Seperti misalkan dia itu sedang berpikir pada sesuatu yang lain. Jadi adanya mah di majelis, diemnya mah diem, da loba capekeun. Ya. Panona maka ustad. An pikiran anak teuing ka mana? Tatapan kosong. Aja mata kajelaskeun enggak paham. Paham tuh, pokoknya mah asa ustad nanya, paham we. Allahu subhanahu wa ta'ala nyambung cuman. Nyambung, gitu-gitu nyambung. Cuman apa yang diucapin ustaz dari awal sampai akhir nggak paham. Memang ada di antara sulitnya mendengar itu. Sekarang saya kan lagi seneng dengerin kitab-kitab yang dibacakan tuh. Nanti saya juga mau nyobain. Jadi ada kitab, saya nggak usah ngejelasin kayak gini di rumah. Misalkan bikin kalau udah jadi studionya itu, saya mau bikin nih YouTube. Cuman isinya itu cuman membacakan kitab saja dan terjemah. Jadi cuman kita menerjemahkan aja. Jadi nggak usah pakai penjelasan, biar didengerin. Itu ternyata susah memahaminya itu. Ya, soalnya kalau kita baca itu kan kita bisa rujuk ya, domirnya kemana rujuknya, terus jumlahnya kemana, jadi ini teh perhubungannya dengan yang mana. Kalau denger mah udah lupa tuh. Jadi ini teh lagi ngobrolin apa gitu. Ya, cuman dipakai itu daripada, karena yang namanya membaca itu kan harus ada waktu luang gitu ya. Kalau mendengarkan itu kan bisa di mana aja gitu. Bisa sambil bisa ngapain aja gitu ya. Mending lah daripada dengerin yang lain gitu. Mau nyobain nanti. Nah,
Wa kadzalikal istima'u qad yakunu ma'as sukut wa qad yakunu ma'an nutqi bi kalamin akhar. Demikian pula memperhatikan atau mendengarkan perkataan ulama. Itu pun bisa hasil bagi orang yang tidak berbicara dan bisa juga hasil dari orang yang berbicara dengan pembicaraan yang lain. Jadi bari ngobrol, bari merhatikan, bisa tuh orang cerdas begitu bisa. Cuman yang nggak adab, makanya disuruh diam sama Rasulullah itu. Rasul saya mau ngobrol kayak kedengeran, Rasul sok ulangi, bener bisa, bener bisa. Gimana mau marahin coba kalau orang kayak gitu ya? Ayah yang nggak ngobrol ditanya teh, non puluh apa le? Kita tadi non merhati ke, ngobrol wae di balai doku kapur, efeknya lebih pintar daripada guruna. Ayo mau gurunya yang tadi jelasin bisa semua itu, ya gimana bisa kayak gitu? Ya cuman itu kan kadang-kadang hasil, makanya yang harusnya dua, insot dan istima. An fahmi ma yaqulu ladzi yastami'u minhu la yastaghilun natiqu bihi. Tidak sampai sibuk orang yang berbicara dengan pembicaraannya dari memahami apa-apa yang dikatakan oleh orang yang dia mendengarkan kepadanya. Bisa tuh. Waqad qala Sufyan ats-Tsauri wa ghairuhu awwalul ilmi al-istima'u tsummal insatu. Kata Sufyan ats-Tsauri dan selain beliau, ilmu awalnya, jadi ilmu yang pertama kali, awal dari ilmu itu apa? Istima', mendengarkan dulu, summal insotu, kemudian diam. Jadi kalau cuma bisa salah satu ya, Ustaz saya mah kalau ngedengerin bisa, tapi harus sambil ngomong. Ada yang kayak gitu, bener ada tuh. Jadi si Ustadz teh diikutin omongannya itu, diulang. Jadi si bibirnya teh nggak bisa diam, ya, nurutan, ikutan. Jadi Ustadz yang ngomong itu ada murid saya ada yang kayak gitu. Ayah ada. Jadi ini pasti pasti ikut. Omongannya Ustadz itu. Ngelelewean. Nah. Ada tuh kayak gitu. Masya Allah, cikurang tuh. Nah. Tapi kalau saya diam, saya emang gak bisa dengerin. Jadi kalau diam teh mun gak ngantuk, kemana pikirannya itu ada. Ya udah mending istima. Ya, mending istima. Mendengarkan daripada diam tapi pikiran kemana. Karena intinya dari ngaji itu dapat ilmunya. Ya caranya gimana terserah begitu. Nah kalau udah bisa lebih bagus sambil insot, sumal insot. Kemudian diam. Sumal hifzu. Setelah insot menghafal, menjaga. Summal amalu, kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, summan nashru, kemudian menyebarkan. Gitu. Kemudian menyebarkan. Nah di kita mah banyak orang sudah banyak menyebarkan ilmu, tapi nggak pernah istima itu. Ya, nggak tahu ngajinya di mana, mutolaahnya gimana. Tahu-tahu nyebarin ilmu aja. Nah, itu pasti sesat ilmunya. Wa anil asma'i taqdimul insoti alal istima. Dan dari al asma'i mendahulukan insot daripada istima. Wa qad dzakara Aliun ibnul Madini annahu qala li ibni Uyainata. Akhbaroni Mu'tamir ibnu Sulaiman an kahmasin an mutorrifin qala al insotu minal ainain. Insot itu termasuk dari dua mata. Nah, faqala lahu Ibnu Uyainah, maka berkata kepadanya Ibnu Uyainah, wa manadri kaifa dzalika, dan bagaimana kita bisa tahu bagaimana keadaan insot itu. Qala idza haddatsa rajulan falam yanzur ilaika lam yakun munsiton. Apabila engkau berkata kepada seorang laki-laki, kemudian engkau tidak melihat kepadanya, maka dia tidak munsit. Maksudnya bagaimana? Yang namanya insot mah tergantung mata. Jadi kalau mata memandang berarti insot. Ya, makanya kesini matanya kesini semua ya.
Aing geus ngasep. Geus ngasep geus make lampu caang tanya. Kasep buuk geus kieu tinggal itu geus hade. Wah, menarik ya. Ustad hade cenah golopna saking ku hade mung di kopea. Cek aing bener. Aing hade. Oh, rambut itu mahkota gitu ya. Hah? Bagaimana? Iya. Makanya Rasulullah itu kadang-kadang juga kelihatan enggak pakai imamah. Makanya ada sunnah pakai minyak rambut itu, ada sunnahnya. Ya, cuman saya mah minyak rambutnya lagi habis. Jadi nggak pakai. Mata kena serada kieu tuh. Kalau pakai minyak rambut ya ini. Itu. Sekarang mah ya Allah ya. Orang tuh ya penampilannya bagus. Ilmunya acak-acakan. Ada yang ilmunya bagus, penampilannya tepuk. Jadi dikritik pasti aya wae. Kritik itu pasti ada gitu. Kalau saya mah ya bilang ya, yang namanya pakai peci itu memang sunnah. Begitu, emang sunnah. Yang namanya sunnah itu tidak wajib dikerjakan. Ya, kalau kalau misalkan ngasih ilmu yang benar itu wajib. Jadi kalau ngaji sama saya jangan repot sama penampilan saya nanti di helm lagi ngaji. Ya saya ngaji pakai helm aja pernah kok, nggak jadi hilang nggak jadi hilang ilmu, biasa aja. Ngaji lancar. Nah begitu. Jadi insot itu dari apa? Dari mata, minal ainain, dari kedua mata tuh. Ya, kalau kamu ngomong sama orang, kemudian orang itu tidak melihat kepadamu atau kamu tidak melihat kepadanya, berarti kamu tidak insot begitu. Wajib kada saya teh melong. Ya melong lu hiji keur kieu. Aya keur kana. Lu hiji teh keur mukaan kacang. Mukaan kacang. Masyaallah cek urang teh. Kan kacang ya, mukaan kacang we. Nu hiji deui kieu eta mah ti awal bikin ka akhir kan kieu. Ya urang teh keur kajelaskeun da anu kudu ditulisnya. Nah, kan kieu we, masyaallah. Maha sih eta macam-macam. Selain-lainna we. Mun abah bulak-balik we buku. Padahal can ganti halaman. Ganti gitu terus cek urang teh. Nah apa tuh? Nah apa? Ayo nomor hatikan, orang pelong kieu langsung. Aya, lah ada mau dianggap tokoh mah. Biasa we atuh. Kok biasa we. Pelong. Nah sababna da can ka ditu geus kapelong. Saya teh geus kapelong lah, kurang dipelong. Ya Allah, jika nu izin ka. Biasa we. Sewaan. Aya nu teu nulis pelongkona langsung nulis. Tahu cek urang teh da nu kudu dituliskeun. Aduh, masyaallah. Semacam-macam, Mbak. Geus ka dieu melong sing hade. Allahu akbar qala. Intaha wa hadza mahmulun 'alal ghalib. Nah, ini mahmul 'alal ghalib ya. Secara umum, yang enggak semua juga ya. Ada orang tiap dipelong teh nya can pernah melong ka urang. Sing horeng tileng. Wah iji jelema ya nya. Ari pas baca bukuna di dia melongna ka dia. Alah cek urang teh geus udon. Can tileng. Allahu akbar. Galib. Baca sih ya. Kan dia. Oh, curang teh tilang. Aduh, masyaallah. Bab ke-44. Babu ma yustahabbu lil alimi idza suila. Habis ya? Habis. Tadi teh mau ngeprint cuman enggak sempat. Aduh. Bari panjang deh hadis nantinya. Ya udahlah kita bacain aja ya. Udah pokoknya mah lihat sini. Babu siapa? Ayo. Babu ma yustahabbu lil alim idza suila ayyun nasi alam. Bab
Apa yang disukai bagi alim apabila dia ditanya manusia mana yang paling berilmu? Fayakilul ilma ilallah, maka mengembalikan pengetahuan itu kepada Allah. Jadi kalau seseorang ditanya, ya, siapa yang lebih pintar darimu duhai guru, begitu, ya. Terus si gurunya bilang, Allahu a'lam. Itu gimana hukumnya? Bagus apa enggak? Kalau misalkan gurunya merasa ada yang paling pintar, ya udah bilang aja nggak ada, kan gitu. Ya. Ya buat guru. Iya buat alim, buat alim. Buat yang mengajar. Ini bagaimana hukumnya? Hadatsana Abdullah ibnu Muhammadin. Ini dari Abdullah bin Muhammad. Qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Amrun, qala akhbaroni Sa'id ibnu Jubairin, qala qultu libni Abbasin. Nah ini mas sebetulnya yang udah kemarin itu. Ini hadis tentang Nabi Khodir. Ya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khodir sebetulnya. Karena pada hal inilah Nabi Musa kan ditanya, siapa yang lebih alim daripada engkau, atau siapa orang yang paling alim. Nah kita bacakan saja agak cepat begitu ya. Siapa ini yang menerasikan? Yang menerasikannya Ibnu Abbas. Jadi inna Naufan al-Bakali yaz'amu anna Musa laisa bi Musa bani Israil. Naufan al-Bakali dia itu punya sangkaan bahwa Musa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu bukan Musa bani Israil, tapi Musa yang lain. Maksudnya yang bertemu dengan Nabi Khodir. Itu Musa yang lain, bukan Musa bani Israil. Innama huwa Musa akhor. Faqala kadzaba aduwullah. Kata Abu Hurairah, kata Ibnu Abbas, telah berbohong si musuh Allah itu, yaitu Naufan al-Bakali, ya. Udah wadul saya tahu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya itu Musa Bani Israil, bukan Musa yang lain. Nah, ani Nabi SAW, kemudian dia itu mengeluarkan hujahnya, mengeluarkan dalilnya. Nih saya kasih hadis dari Nabi Muhammad SAW. Qoma Musa an-nabiyyu khotiban fi bani Israila. Musa sang nabi, beliau itu sedang berdiri untuk berkhutbah kepada manusia, kepada Bani Israel. Fasuila ayyun nasi a'lam. Maka ditanya Nabi Musa itu, manusia mana yang paling berilmu? Faqala ana a'lam. Kata Nabi Musa, saya yang paling berilmu. Siapa lagi? Ya, siapa lagi? Fa'ataballahu alaihi, padahal Nabi Musa itu memang mengatakan sejujurnya, karena kemuliaan itu bihasabi ilmihi. Sedangkan Nabi Musa itu Rasul pada saat itu. Berarti yang paling berilmu siapa? Nabi Musa. Padahal Nabi Musa teh berkata sesuai dengan kenyataan. Fa'ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaihi, maka Allah mencela, bukan mencela ya, menegur Nabi Musa karena dia, yaitu Nabi Musa, tidak mengembalikan pengetahuan kepada Allah. Jadi tidak menjawab wallahu a'lam. Nah, fa'auhallahu ilaihi, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa itu. Anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Ada satu hamba dari hamba-hambaku di tempat berkumpulnya dua lautan, yang mana dia itu lebih alim daripada engkau. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi. Maka berkatalah Nabi Musa itu, ya Rabb, bagaimana dengannya? Ini maksudnya itu pengen kenal, memang gimana sih orangnya itu. Kata Allah, faqila lahu ihmil hutan fi miktalin. Jadi Nabi Musa itu tidak dijawab oleh Allah, cuma disuruh ketemu aja langsung kalau mau tahu. Maka ambillah oleh engkau ikan di dalam keranjang. Fa idza faqadtahu fahuwa thamma. Maka apabila engkau kehilangan ikan itu, disitulah orang yang aku maksud. Fantolako wantolako bifatahu Yusha bin Nun. Maka berangkatlah Nabi Musa itu, dan Nabi Musa itu berangkat dengan pelayannya, yaitu Yusha bin Nun. Wahamala hutan fi miktalin, dan keduanya itu membawa ikan di dalam keranjang. Hatta kana inda sokhroti wa doa ru'usahuma wa nama. Sehingga mereka berdua itu tiba di satu
batu besar dan meletakkan kedua kepala mereka, dan mereka itu apa? Tidur. Jadi meletakkan itu bukan begini sama badannya begitu tak. Enggak usah meletakkan mata itu menggoler ya. Meletakkan kepala diambil enggak. Simpen dulu. Sama badannya, maksudnya tidur gitu. Tidur di situ di sokhro. Soalnya kan dulu belum ada kasur tiup kan. Kalau kasur tiup di kompa. Nah, wanama fansallal hutu minal miktali fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka loncatlah si ikan itu dalam keadaan lagi tidur nih, mereka berdua itu dari keranjang sebagaimana diriwayatkan di dalam surah Al-Kahf ayat 61. Maka si ikan itu mengambil jalannya di lautan saroba, apa? Berenang. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban. Dan ada kejadian bagi Musa dan Yusa itu dan si pelayannya itu tadi ajaban, keanehan. Fantolako baqiyata lailatihima wa yaumaha. Maka kembalilah di sisa malam mereka dan siangnya. Falamma asbaha qala Musa li fatahu. Jadi mungkin ya pada malam itu ada sesuatu yang menjadikan mereka sampai tidak sadar ikannya itu lepas loncat. Maka berjalanlah meneruskan perjalanannya. Falamma asbaha, maka tatkala esok hari paginya, qala Musa li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Mana tadi? Datangkanlah kepada kami ghoda'ana, makanan kami. Sesungguhnya kami itu telah sampai dari perjalanan kami ini hadza nasoba, bagian. Jadi waktunya makan, ya. Ini udah waktunya makan nih di sini. Coba ambilkan makanan. Walam yajid Musa masan minan nasob hatta jawazal makan alladzi umira bih. Maka tidak menemukanlah Nabi Musa itu masan minan nasob. Atau ini mananya apa? Hatta sehingga Nabi Musa itu melewati tempat yang mana dia itu diperintahkan. Jadi udah kelewat tuh. Faqala lahu fatahu ara'aita id awaina ila sokhroti fa inni nasitul huta. Jadi si ikan itu kan disimpan di keranjang, itu kayaknya disatuin sama perbekalan itu di situ. Ya di situ. Makan. Pas udah jauh berangkat. Nabi, ini kayaknya nih udah nggak ada ikan. ikan kayaknya udah nggak ada nih. Ingat nggak tadi waktu kita tidur di sana? Kayaknya di situ hilangnya. Aku lupa nggak ngecek dulu ikannya. Tuh, padahal sebelum hari itu dicek terus tiap hari kan. Pas waktunya lupa. Nah, qala Musa dzalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa. Nah, itu kata Nabi Musa itu yang kita cari. Fartadda, maka keduanya itu kembali kepada apa? Jejaknya. Qasasa gitu apa? Menelusuri jejak. Falamma intahaya ila sokhroti idza rajulun musajjan bithaubin aw qala tasajja bithaubih fasallama Musa faqala al-khadiru wa anna bi ardikas salam wa anna bi ardikas salam faqala anna Musa. Jadi tatkala keduanya itu sampai di batu yang disebut tadi, yang dimaksud tadi, nah di situ sudah ada laki-laki yang mana dia itu berbaju lah begitu ya, dikerumuni dengan baju. Maka Nabi Musa mengucapkan salam kepada beliau. Nah itu Nabi Khodir tuh. Nabi Khodir itu berkata, wa anna bi ardikas salam faqala anna Musa. Dari mana engkau lah begitulah kira-kiranya. Beliau berkata, anna Musa, aku adalah Musa. Faqala Musa bani Israel, kata Nabi Khodir, Musa bani Israel. Faqala na'am, iya. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya Musa. Kira-kiranya begini. Jadi Nabi Khodir ini udah tahu Nabi Musa mau jadi murid. Nah, apakah engkau ingin menjadi muridku? Ya, ini kata siapa? Kata Nabi Musa nih. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu sehingga engkau itu bisa mengajarkanku
petunjuk apa-apa yang telah diajarkan kepadamu dan tidak diajarkan kepadaku. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersabar kalau menjadi muridku, begitu kira-kiranya. Mau bisa sabar lah, enggak saya balik deh. Inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu anta. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi Khidir nih, punya ilmu yang diajarkan oleh Allah padaku, yang mana Allah tidak mengajarkan ilmu itu kepadamu. Dan engkau punya ilmu yang Allah ajarkan padamu, tapi aku tidak diajarkan ilmu itu. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Oh, ini Nabi Musa nih. Ini saya pernah dengar penjelasan ini dari ahli balaghah ya. Ini Nabi Musa saking menunjukkan bahwa beliau itu akan sabar. Di sini ada mad wajib sampai berapa nih? Mad jaiznya berapa? Mad wajibnya dulu ya. 1, ini mad wajib. Mad wajib itu yang mutasil apa yang munfasil? Ingat nggak? Hah? Wajib itu yang munfasil apa mutasil? Hah? Mutasil. Oh iya, yang wajib itu mutasil, jaiz itu yang munfasil. Jadi yang wajibnya berapa nih? Yang wajibnya itu satu yang wajibnya. Yang jaiznya 1, kemudian 2, 3. Jadi ada 3 mad yang panjang di sini. Kalau di bahasa Sundakan itu begini. Satajiduni, engkau akan mendapatkanku. Insya Allah sobiron, sabar. Insya Allah sabar abdi mah. Wala azilaka sabro, jeung moal sakali-kali acan abantah parentah anjeun. Tuh sampai gitu ngomongnya tuh, moal. Sampai gitu ngomongnya Nabi siapa? Nabi Musa saking ingin menunjukkan kesabarannya. Kenapa? Karena Nabi Khidir pun mengatakan engkau tidak akan bisa sabar dengan taukid. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. 2 taukidnya tuh. Ya, innaka dan pakai lan itu. Pakai inan dan pakai lan. Nah, setelah mendengar azamnya siapa? Nabi Musa, maka Nabi Khidir ini luluh hatinya. Ya udah. Fantolako yamsyani, maka keduanya itu berjalan. Nah, si Fata tadi ditinggalkan. Ada yang bilang ikut, tapi kalau lihat hadis ini ditinggalkan karena kepada 2, fantolako yamsyani. Nah, ala sahilil bahri laisa lahuma safinatun, maka berjalan aja ke pinggiran pantai yang tidak ada perahu di situ. Jadi megat, bukan ke terminal. Ya. Bukan terminal, apa namanya kalau kapal itu? Dermaga. Nah, dia bukan ke dermaga, tapi megat. Kapal bisa dipegat. Bisa dia pegat. Oh, ya ada di pinggir itu ya. Woi. Ada tulisan help kan? Ya, help. Kamu kemarin tuh ada bikin help. Kan nungguin dari atas kan? Nungguin pesawat. Nungguin aja udah lama. Nah, pas datang pasang pesawat, huruf P-nya itu yang bawahnya terbang tuh, ketiup. Pan jadi hello. Pas datang ke pesawat kalah dada, hello. Udah lama nunggu. Bukan. Hanya bukan kalah hello. Bukan, hello terus. Salah paham. Padahal help tadinya itu. Jadi hello. Soalnya P-nya di tebak angin. Famarrat bihima safinatun fakallamuhu ayyahmiluhuma. Maka lewatlah perahu dan mereka, kalau di sini balik lagi domirnya. Jadi 3 orang lagi. Ya, apa? Bukan itu. Fakallamuhum, maka fakallamuhum ayyahmiluhuma. Maka mereka itu berkata kepada awak kapal agar mereka mengangkut Nabi Musa dan
Nabi Khadir. Fa'urifal Khadiru fahamaluhuma bighairi naulin faja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinati fataqara naqratan au naqrataini fil bahri. Nah, kemudian apa? Diambillah, jadi naik aja ya Nabi Khadir sama Nabi Musa itu. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba siapa? Nabi Khadir itu melihat usfur, burung kecil usfur itu. Dan si burung itu ada di atas perahu. Ini kayaknya perahunya perahu kecil. Soalnya kalau perahu besar, nah itu kan jauh tuh antara dek sama air. Kalau perahu kecil itu kan dekat ya. Nah, jadi si burung ini dia masih bisa minum dari perahunya. Nah, makanya ini kayaknya bukan air laut ya. Kalau diminum kan kayaknya nggak bisa diminum ya kalau air laut, air tawar ya mungkin begitu. Atau ya mungkin minum juga, nggak tahu. Nggak tahu kenapa tuh, apalagi cari mangsa apa gimana, nggak ngerti juga. Maka datang siapa? Burung. Fawaqa ala harfis safinati, kemudian si burung itu duduk di pinggiran perahu tadi. Fa naqara naqratan au naqrataini, maka si burung itu dia mematuk satu patukan atau dua patukan fil bahri ke dalam lautan itu. Faqala al Khadiru, maka berkata Nabi Khadir, ya Musa, duhai Musa, mana qasu ilmi wa ilmu kamin ilmillah, tidaklah mengurangi, ini fa'ilnya, ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah, illa kanaqrati hadal usfur fil bahri, kecuali seperti patukan burung kecil ini di dalam lautan. Nah, kiranya kalau kita kan punya ilmu kamu banyak, ilmu saya banyak. Ilmu yang ada di kamu saya nggak tahu, ilmu yang ada di saya kamu nggak tahu. Tapi itu tidaklah mengurangi sedikit pun dari ilmu Allah, kecuali seperti mengambilnya orang itu dari lautan. Fa'amadal Khadiru ila lauhin min alwahis safinati fanaza'ah. Udah ngomong kayak gitu, Nabi Khadir itu tiba-tiba beliau itu ke belakang. Terus si safinahnya itu kan ada papannya dibongkar satu. Dihancurkan begitu. Faqala Musa. Jadi dihancurkan supaya air masuk. Faqala Musa, maka berkata Nabi Musa, qaumun hamaluna bi ghairi naulin amadta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Khadir, ini adalah kaum yang mana mereka itu telah mengangkut kita tanpa ongkos ke perahu mereka. Ya, kita kan nabi, kan kere kita. Gak bawa duit, masa nabi bawa duit itu. Ya, Rasulullah aja mau sholat kan, uangnya bukan disimpan, disedekahin, dibagikan, disimpan. Pun orang tambah, dikasihin dulu tuh, ya. Nah kan kalau ajengan zaman sekarang memang gak punya duit, bukan karena dikasihin begitu, ya. Habis dipakai itu, bayar judi online, meleguk terlalu. Ya abang lebih dulu nggak pegang uang emang. Jadi ngobrol, negosiasi begitu, ya. Oh karunya itulah. Ya udah naik kan udah dibawa diambil. Tiba-tiba di atas, perahunya dicopotin biar bocor. Nabi Musa langsung marah tuh. Ini kaum yang telah membawa kita tanpa ongkos. Engkau sekarang sengaja merusak perahunya, litughriqa ahlaha, supaya engkau bisa menenggelamkan orang yang di dalamnya. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasit. Kata Nabi Khadir itu, bukankah aku sudah mengatakan sebenarnya namanya pakai taukid ya. Sebetulnya itu kamu tidak akan sanggup sabar kalau bareng bersama aku, makanya gak usah ikut. Kata Nabi Musa, qala, aduh tolong jangan dimarahin saya, lupa saya. Saya kan lupa, jangan dimarahin.
Fakanatil ula min Musa nisyanan. Maka itu adalah lupanya Nabi Musa pertama kali itu. Nisyan pertama. Tadinya kan mau bilang sabar. Udah lupa kalau lihat kayak gitu mah. Ya, sabar tepan tadi. Ayo lah ini udah kita gak bawa ongkos, gak punya malu, gak punya adab. Tadi apa bilangnya? Saya kan udah bilang kamu gak bakal bisa sabar. Lupa. Keceplosan. Aduh maaf, ini keceplosan pertama saya. Jangan dihukum. Oke, fantolako. Maka keduanya berangkat lagi. Faida, jadi udah turun nih ya. Soalnya kalau di situ fantolako berarti naik air. Ya, udah sampai. Turunlah begitu. Fantolako jalan lagi. Faida gulamun yal'abu ma'al ghilman. Maka di situ ada satu orang anak laki-laki yang sedang bermain beserta dua orang anak laki-laki. Fa akhadal khadiru bi ra'sihi min a'lahu faqtala ra'sahu biyadihi. Maka Nabi Khadir itu mengambil kepalanya anak itu dari atasnya, gitu tuh. Di kepal, dijenggut, faqtala ra'sahu biyadihi, kemudian kepalanya itu gituin lah. Krak. Krak. Faqala Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau itu membunuh diri yang suci tanpa ada kewajiban untuk membunuhnya? Ini mah jangankan orang nggak membunuh, orang membunuh pun anak kecil membunuh orang lain nggak bisa dihukum. Ini orang lagi main sama kamu, diambil kepalanya, krak we. Coba mau gimana ya kalau kita lihat orang kayak gitu ya? Kaget. Nah, ini bisa protes. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah mengatakan kamu itu kalau bareng sama aku, kamu gak bakalan sabar tuh, gak bakal bisa sabar. Qobla Ibnu Uyainah wa hadza aukad. Berkata Ibnu Uyainah, dan ini adalah yang lebih kuat. Maksudnya apa nanti itu ya? Fantolaqa hatta idza ataya ahla qaryati istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqamah. Maka keduanya berangkat sampai tiba di satu lembur, di satu desa. Yang mana mereka itu minta makan tuh. Tadi pan naik Safinah gak bayar ongkos. Turun bunuh anak. Sekarang udah sampai mana perkampungan, gak punya duit, minta makan. Nabi tuh udah gak pegang duit Nabi mah itu. Ya. ATM ada sih. Ya aja kayak gitu. Ya. Pegang duit. Minta apa? Minta makan. Ahlaha kepada penduduknya gitu. Lah makanya aing mah boga duit minta dahar. Kasihan. Kayak wong sapiring lah. Aduh. Muter kayak lumayan mah ya bisa 3 bulan sekali mah. Atau apaan 3 bulan sekali sampai dia. Muter. Biasa. Nah, minta makan kepada penduduknya. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Maka mereka itu berpaling dari apa? Dari menjamu mereka berdua. Gak ada yang mau ngasih makan tuh. Ya. Nabi Ibrahim mah kalau nggak ada tamu itu sedih. Ya, itu seminggu sekali mah harus ada tamu Nabi Ibrahim mah. Kalau nggak ada tamu tuh nggak enak, sedih tuh. Bukan Traveloka itu Oppo ya. Oppo nggak ada tamu sedih. Nggak, ini mau menjamu. Buat apa banyak? Dikatakan Nabi Ibrahim itu, ada yang bilang Nabi Ibrahim itu dia lebih kaya daripada Korun. Malah ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Cuman Nabi Sulaiman punya kerajaan. Jadi kekuasaan Nabi Ibrahim gak ada. Cuman kalau kaya itu Nabi Ibrahim paling kaya. Tapi kalau Nabi Ibrahim lagi sholat, detak jantungnya itu kedengeran sampai 6 kilometer.
6 kilometer kedengeran tuh suara jantungnya Nabi Ibrahim. Saking takut sama Allah. Udah benghar. Bukan. Ada Nabi begitu ya. Nabi itu. Marifat. Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak ada yang ngebarengin makan, itu cari-cari dulu tuh, cari sampai jauh, ke sana 8 kilo, cari dulu, makan nggak ada teman gitu. Ya saya kadang kayak gitu juga. Mantan mana? Oh makan nih, siapa yang belum? Sinta. Telepon di mana? Dekat gak nih? Dekat, makan dong. Tolol itu mah. Aduh, Masya Allah. Nggak ada yang bawa apa? Menjamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaron yuridu ayyan qadda fa'aqamah. Maka keliling-keliling ya, di situ ngelihat ada apa? Ada bangunan yang dia itu sudah condong mau roboh. Qala al-Khadiru biyadihi fa'aqamah. Berkatalah Khadir dengan tangannya. Maksudnya beraksi begitu. Ya berkata dengan tangannya itu. Maksudnya bikin aksi. Fa'aqamah, maka menegakkan kembali apa? Si bangunan itu. Faqala lahu Musa. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir. Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Kata Nabi Musa itu. Ya kita tekan lapar. Kalau mau ngadegin itu? Kalau mau ngebenerin apa? Yang miring atau minimal minta upah. Duitkeun atuh. Kumaha sih mikirna? Kita kan belum makan ini. Kita minta kan ada yang ngasih. Masa malah kerja bakti? Kita itu gimana sih? Kata Nabi Musa itu, kalau kerja bakti duitkeun. Kerduit, perlu, ya Pak, kerja bakti, diberes tuh. Kata siapa? Nabi Musa. Langsung itu Nabi Khadir. Hada firaqun baini wa bainik. Ini adalah waktunya kita berpisah. Ya. Udah nggak ada apa? Udah nggak ada ampun. Ya. Udah kita pisah. Cukup sampai di sini hubungan kita. Ya jangan diteruskan lagi. Udah nggak bakalan. Logo N. udah gak bakalan bener ini mah udah ya. Aduh. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ceritanya selesai sampai sini kan. Berarti kan ini ihtijajnya tadi itu. Ada sahabat bilang Musa ini bukan Musa Bani Israel. Ini sampai jelas kayak gini. Udah jelas Musa Bani Israel. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Musa lawadidna lau sabaro hatta yuqassa alaina min amrihima. Kata Nabi Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Cuman saya ini sebetulnya pengen Nabi Musa itu lebih sabar lagi. Ya, kenapa? Biar kita tahu dongengnya ini akal gimana. Ini baru 1 hari loh udah kayak gini. Ini baru sehari nih. Ya naik kapal. Dibolongin ya. Turun anak-anak kecil dimatiin. Terus ada bangunan kalah kerja bakti kesebut lapar. Ini kalau diterusin bakal gimana sih? Nabi Musa itu sabar sedikit lagi aja. Biar kita tahu bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya. Nah itu, selesai itu. Lau sabaro hatta yuqassa alaina, sehingga dikisahkan kepada kita min amrihima, dari kisah keduanya ini. Kalau mau lebih sabar begitu. Ya itu selesai apanya. Ya berpisah udah. Ada firaqi begitu ya. Ini adalah perpisahanku dengan kamu. Udah selesai itu. Ya. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Udah selesai itu, pulang ya, bubar. Udah alumni. Itu mah di DO baji. Drop out. Oh nggak dikasih tahu. Nanya. Nah kita bahas sebentar ya. Mana tadi?
Sudah, ini siapa ini ya maksudnya? Kadzaba aduwullah. Ini kan sebelumnya ada apa? Ada orang yang ngadu sama Ibnu Abbas. Bahwa ada seseorang, namanya siapa tadi? Naufan al-Bakali. Nauf al-Bakali. Nah, Nauf al-Bakali ini ahli kisah Israiliyat. Dia kan yang bilang Musa yang bertemu Nabi Khidir bukan Musa Bani Israel. Nah, diadukan perkataan itu kepada Ibnu Abbas, sama Ibnu Abbas dirod perkataan itu. Nah, Ibnu Abbas malah sebelum mengisahkan kisah ini, beliau itu berkata dengan kata-kata yang kasar. Kadzaba aduwullah. Telah berbohong musuh Allah itu. Tuh. Kata siapa? Ustadz gak boleh marah. Ini coba bahasanya itu ya. Telah berbohong musuh Allah. Qala Ibnu Atin, lam yurid Ibnu Abbas ikhrajan Naufin an wilayatillah. Padahal ya, siapa? Siapa tadi namanya tuh? Nauf ya. Padahal Nauf ini orang muslim. Tapi disebut musuh Allah. Telah berbohong musuh Allah. Nah, Ibnu Abbas tidak bermaksud mengeluarkan Nauf dari wilayatullah, maksudnya dari Islam. Enggak bermaksud ini jadi kafir gara-gara ngomong kayak gini, enggak. Dan memang Nauf itu dia apa ya, orang muslim begitu. Cuman dia ahli kisah Israiliyat. Nah, walakin naqulubal ulama tanfiru idza sami'at ghairul haqqi. Tapi kolbunya para ulama itu mereka suka kabur, enggak suka kalau mendengar selain perkara yang benar. Jadi marah begitu. Ya, jadi wajar mun aing makan wajar. Prabowo aja kemarin sampai gebrak meja. Iya kan? Wajar kalau ngomong agak apa? Kasar sama orang yang ngomongnya salah. Nah, banyak yang komentar di YouTube itu, Ustadz gak punya adab. Ya, pikiranmu sama dengan perkataanmu. Orang gak ngaji kok komentarin orang yang ngaji, itu gimana ceritanya? Ya, stupid. Tolol. Apa itu beledug? Nah, fayutliquna amthala hadzal kalam liqasdiz zajri wat tahdhiri minhu wa haqiqatuhu ghairu muradatin. Maka mereka itu suka mengitlakan perkataan-perkataan semisal ini dengan maksud supaya orang yang disebutkan itu jerak dari perbuatannya dan supaya orang-orang tidak mengikutinya. Bukan hakikat perkataannya yang dimaksud bahwa dia adalah musuh Allah, maksudnya kafir, bukan. Paham? Nah. Jadi lain di mulut, lain di hati. Karena di mulut ini ada tugas yang harus disampaikan, yaitu menjelaskan keburukan dan apa namanya itu, biar orang gak ikut sama orang itu. Meskipun dalam hatinya ya ngakui dia masih Islam, mudah-mudahan ku Allah dihapunten gitu. Nah, orang makan sok amak, mudah-mudahan 7 turunan neraka tuh keluar kabeh. Gara-gara beda lu hiji kuno tuh cinta gara-gara kitu unggul perkara zonni. Ya, nah itu mah tolol ya kayak gitu. Satu lagi lah, mau istirahat. Qultu wa yajuzu ayyakuna Ibnu Abbasin ittahama Naufan fi sihhati islamihi falihada lam yakul fi haqqil hurri Ibni Qaisin hadhil maqalata ma'atawaruduhu wa ma'atawarudihima 'alaiha wa amma takdzibuhu. Nah, tapi bisa saja Ibnu Abbas ini apa ya, agak mencurigai keislaman Nauf. Asal ada curiga di kemah Islam teman-teman. Gitu kan ya. Banyak buzzernya kan. Dilihat yang buzzernya itu Wahabi, Kristen, Yahudi begitu. Jadi jadinya saya tak Islam. Ya tak Islam atau bukan begitu. Agak pusing juga Ibnu Abbas itu. Karena itulah pada Al-Hurr bin Qais Ibnu Abbas tidak mengatakan itu. Wa amat takdzibuhu fayustafadu minhu anna lil alim idza kana indahu ilmun bi syai'in fasami'a ghairah yadhkuru fihi syai'an bi ghairi ilmin ayyukadzibah.
Dan memang di sini ada sunnah bagi seorang alim. Jika seorang alim ini mendengar perkataan yang mana pada dirinya ada ilmu dan perkataan ini tidak sesuai dengan ilmu, maka dia harus mengatakan orang itu pendusta. Ya, makanya saya bilang imad bohong kan begitu ya. Dusta abad 22 21 sekarang ya. Dusta terbesar abad 21, pembohong besar Imad bin tidak tahu, silahkan isi sendiri. Nasab orang diurusin, ditanya bapaknya gak pernah jawab. Bapak kamu siapa? Itu kan gimana ya, kalau nasab itu kan susah, jadi kita itu terlalu banyak ngurus nasab orang lain sampai nasab sendiri lupa. Kata Roma Irama itu, ya maksud saya kan cuman bapaknya saja. Bapaknya siapa? Ya gimana ya. Cuma nanya bapak doang satu, ya nggak nanya tuntutan ke atas. Ya kenapa nggak mau jawab juga, nggak paham tuh si Kimad itu. Itu pendusta. Masa nggak tahu nama bapaknya sendiri? Ya, kang bohong. Emangnya lahir dari batu. Ayu katiba wa naziruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam kadzaba Abu Sanabil akhbaru bima huwa batilun fi nafsil amri. Dan itu pun dicontohkan oleh Rasulullah. Tatkala Rasulullah mendengar perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 4273. Kadzaba Abu Sanabil, telah berbohong Abu As-Sanabil. Nah ini nanti kita lanjutkan kapan-kapan ya, minggu depan insyaallah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya dijelasin. Kalau di dalam hadis ini enggak. Dia cuman sampai situ saja udah. Ya kalau hadis ini. Kalau di dalam hadis yang lain ya disebutin itu gara-garanya itu. Sampai Nabi Musa kan menyesal tuh. Ya, aduh balik lagi nggak usah udah. Ada piroki ya begitu. Ada. Itu kalau bersabar perjalanannya akan panjang. Jadi kisahnya bakal agak berseri-seri. Bakal aneh. Ini kan stranger than fiction ya. Jadi bahasa itu apa? Lebih aneh daripada fiksi. Kamu cari kisah fiksi, nggak bakal sana ini. Orang paling mulia di alam dunia nggak punya duit. Ayo ya, orang paling mulia di alam dunia nggak punya duit. Naik kendaraan nebeng. Dirusak. Turun minta makan, nggak dikasih. Ya. Malah ngebantu kan, ngebenerin. Celetuk Nabi Musa bentuk kebayang celutukan anaknya. Jadi celutukan Nabi Musa itu gak kebayang. Atau ongkos-ongkos. Ya itu pinta duitnya gitu. Ada anak kecil lagi main diambil, dibunuh. Itu ini stranger than fiction. Yang mana sebelumnya itu ada kisah dulu kan yang siapa tadi? Burung itu. Ya, burung minum. Nah, ilmumu tidak sebanyak ilmu saya dalam hal yang Allah ajarkan kepada saya. Tapi ilmu saya tidak sebanyak ilmu kamu. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, itu cuman satu titik saja. Gitu. Dan itu majas juga sebetulnya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Sudah, kalau gak ada, siang ini kita udahi saja dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.